Apa kabar? Saudara yang dikasih Tuhan, umat dan sahabat Gereja Kristen Indonesia. Saya Pendeta Stira Budi dari GKI Gading Indah, Jakarta. Dan di awal tahun 2026 ini saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Sebelum kita merenungkan berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah terang dan pelita bagi jalan hidup kami, maka kiranya hikmat Roh Kudus membimbing setiap kami untuk menemukan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Di suasana Natal tahun baru ini, saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian yang sebetulnya mungkin minggu lalu sudah kita baca, yaitu dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dalam bagian ini kita membaca bagaimana Yusuf dan Maria bersama dengan Yesus yang masih infant, masih kanak-kanak, kembali ke Israel setelah sempat melarikan diri ke Mesir. Dan semula kalau kita baca, kita akan mendapat kesan bahwa Yusuf berniat kembali ke Judea, ke Bethlehem, Yerusalem dan sekitarnya. Tapi karena ia mendengar kabar bahwa Arkelaus, anak Herodes, telah menjadi raja di Yudea dan dia diperingatkan dalam mimpi, maka ia kemudian pergi ke utara. Yudea itu ada di selatan, dia pergi ke utara, ke daerah bernama Galilea, secara khusus ke kota Nazaret. Dan menurut ayat 23, mereka kemudian tinggal di situ agar apa yang difirmankan para nabi bahwa Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret tergenapi. Tapi saya mau mengajak kita melihat hal yang lain, saudara, yaitu tentang siapa yang tinggal di Galilea dan siapa yang tinggal di Yudea. Daerah Yudea, Yerusalem, Bethlehem dan sekitarnya adalah daerah yang lebih dominan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Mereka cenderung lebih taat dalam melakukan ajaran-ajaran atau aturan-aturan agama Yahudi, lebih konservatif dalam hidup keagamaan. Sedangkan daerah Galilea itu dihuni oleh orang Yahudi, oleh orang Yahudi yang sudah sangat terpengaruh oleh budaya Yunani, terhelenisasi, oleh orang yang digolongkan sebagai orang-orang kafir. Semua orang bukan Yahudi. Orang Romawi, orang Yunani, mungkin ada orang Arab, ada orang-orang dari Idumea dan sebagainya. Sehingga orang-orang Galilea ini sering dipandang rendah oleh orang-orang Judea. Mereka dianggap sudah tidak murni, sudah bukan lagi orang yang taat dalam melakukan ajaran-ajaran keagamaan, dalam hidup keimanan. Mereka bukan orang Israel atau orang Yahudi yang baik. Karena itu menarik saudara, bahwa Yesus justru bertumbuh menghabiskan masa remaja pemudanya bukan di Yudea, tapi di Galilea. Saya membayangkan Yesus pasti bergaul dengan banyak orang dari berbagai etnisitas, dari berbagai keyakinan atau kehidupan religius. Dan saya cukup yakin itu juga hal yang membuat dan membentuk bagaimana Yesus kemudian ketika ia mengajar dan melayani. Bahwa bukan hanya semata-mata karena ia anak Allah yang membawa berita sukacita, Injil keselamatan, tetapi karena ia memang biasa bergaul dengan orang dari berbagai etnis, kepercayaan, keyakinan, ia belajar menerima mereka, menghargai mereka, sehingga kalau kita membaca dalam kitab-kitab Injil, Yesus tidak pernah merendahkan, menghina, menjelekkan mereka yang berbeda keyakinan, mereka yang biasa dipandang sebagai orang-orang berdosa, yang bukan orang Yahudi yang taat dalam hidup keagamaan.
Berbeda dengan orang-orang yang justru lebih sering diserang, dikritik oleh Yesus. Siapa mereka? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang dengan ketat berusaha menjalankan aturan-aturan keagamaan, yang sebetulnya hal yang tidak jelek, tetapi kemudian juga di sisi lain sering memandang rendah orang-orang yang tidak melakukan hidup keagamaannya dengan baik. Menjelekkan mereka, merendahkan mereka. Mereka lah yang sering dikritik, diserang oleh Yesus. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu terjadi salah satunya karena Yusuf, karena kondisi keadaannya harus pergi ke Galilea dan bukan Yudea. Dalam hidup kita, mungkin apa yang kita rencanakan di awal tahun tidak terwujud seperti yang kita mau. Kita mengharapkan hal-hal yang baik, mungkin hal yang tidak terlalu baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, mungkin dalam kesehatan, atau bahkan ada orang yang kita tentu kasihi justru meninggal dunia, meninggalkan kita. Barangkali kita merasa di mana Tuhan ketika hidup kita tidak berjalan seperti yang kita mau. Tetapi dari berita Alkitab hari ini kita belajar, Tuhan bisa memakai bahkan keadaan-keadaan yang tidak ideal, yang tidak kita inginkan, untuk menghadirkan karya keselamatannya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki tahun yang baru dengan keyakinan apapun yang terjadi. Sekalipun kita melangkah ke keadaan situasi yang tidak kita ketahui, Tuhan tetap berjalan bersama kita, dan pada akhirnya kita akan melihat, mengalami apa yang baik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau berjalan bersama denganmu, bahkan ke dalam waktu yang tidak kami kenal, tidak kami ketahui. Karena kami percaya, apapun jalan yang akan kami tempuh, sekalipun keadaannya bukan seperti yang kami mau, tapi Engkau akan tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Mampukan dan kuatkan kami selalu melihat kasih anugerah-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.